kali ini ingin membahas persoalan rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Paling ditunggu-tunggu. Paling ditunggu. Ya, dan saya kira penting juga ya, pertemuan itu. Ya. Dan Pak Jokowi pun dan Pak SBY legowo. Silakanlah demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Para elit dan tokoh bangsa itu perlu ketemu. Ya. Nah, bagaimana Mr. Q melihat? Ya, saya melihat bagus sekali ya kalau bisa ketemu, karena Pak SBY sudah ketemu dengan Pak Prabowo, Pak SBY sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Iya. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo udah sering banget ketemu, nggak usah dibahas lagi. Iya. Sudah sangat sering ya. Nah, alangkah baiknya kalau memang Ibu Mega bisa ketemu juga dengan beliau bertiga ini, walaupun tentunya pada hari ini secara psikologis agak sulit ketemu dengan Pak SBY, ketemu dengan Pak Jokowi. Karena itu paling tidak Bu Mega ketemulah dengan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Nah, jadi bagus sekali, tetapi memang ini sesuatu yang sulit kita pastikan untuk akan terjadi atau tidak, karena memang yang tahu persis apakah itu akan dilaksanakan atau tidak praktis cuma Ibu Mega sendiri. Pada hari ini saya lihat yang berbicara soal pertemuan itu praktis bukan Ibu Mega. Yang banyak bicara mengenai rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu bukan Ibu Mega, tetapi putrinya Taufik Kemas. Oh, Puan Maharani. Iya. Ya, atau tim-timnya Mbak Puan yang ada di DPR. Nah, saya sering mengatakan bahwa di PDI Perjuangan itu kita tidak bisa menyamakan Ibu Mega dengan Mbak Puan. Ya, karena hemat saya cara berpikirnya Bu Mega dengan Mbak Puan itu ada samanya tapi juga banyak bedanya. Dan itu bukan barang baru di PDI Perjuangan. Iya. Abang justru saya minta menjelaskan lebih jauh dan memberikan contoh-contoh bagaimana di masa lalu antara Bu Mega dengan Pak Taufik itu sering berbeda pikiran, berbeda pandangan, dan berbeda sikap politik gitu. Nah, rupanya Mbak Puan ini bukan cuman sekedar anak biologis, tapi juga anak ideologisnya Pak Taufik Kemas, di mana kalkulasi politik dan ya katakanlah dinamika politik day to day itu lebih kuat ya dibandingkan dengan Mega. Jadi saya menganggap pada hari ini soal pertemuan itu lebih merupakan aspirasinya Mbak Puan ketimbang aspirasinya Ibu Mega. Kalau Pak Prabowo setahu saya tangan terbuka. Apalagi beliau adalah orang yang akan memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, tentunya membutuhkan atau memerlukan dukungan dari berbagai macam kelompok di masyarakat. Ya. Apalagi Pak Prabowo sendiri juga ya model-model komunikasinya kan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Gitu Bang. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini saya melihat Mbak Puan punya kepentingan langsung untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan yang baik dengan Pak Prabowo. Karena Mbak Puan kan ingin supaya posisi sebagai Ketua DPR tetap dipastikan lewat undang-undang yang ada sekarang ini. Yang kalau undang-undang itu mengalami perubahan, di mana pemenang atau suara tertinggi hasil pemilu legislatif tidak otomatis menjadi ketua umum partai, maka hampir pastilah Mbak Puan akan kehilangan posisi sebagai ketua umum, sebagai ketua DPR. Karena pada hari ini kan koalisi di DPR itu Koalisi Indonesia Maju di DPR itu sudah mencakup ya 80% lebih dari kekuatan kursi di DPR. Karena dari 8 partai yang ada di DPR pada hari ini kan 7 tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi nanti 7-1 itu Bang, pasti kalah itu. Itu salah satu alasannya. Nah, yang juga menjadi pertanyaan penting adalah soal apakah PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet, ya, menjadi bagian dari pemerintahan. Dan itu saya kira pertanyaan yang mendasar pada hari ini. Pertanyaannya begini, kalau dirumuskan. Pertama, apakah Prabowo akan ketemu dengan Mega? Ya. Jawabannya ya atau tidak? Ya.
Kalau tidak berarti udah selesai. Pasti PDI Perjuangan berada di luar kabinet. ya, luar kabinet. Tapi kalau jawabannya ya, sebetulnya juga masih ada dua kemungkinan. Pertama, ketemu tapi tidak berkoalisi. Yang kedua, bertemu dan berkoalisi. Jadi pertemuan antara Prabowo dan Ibu Mega, kalaupun betul-betul terjadi, sebetulnya tidak pasti bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Ya, bisa saja pertemuan itu hanya bersifat simbolik dalam pengertian dua tokoh bangsa, dua pemimpin politik, ya, yang mewakili segmen-segmen yang besar di masyarakat itu ketemu, bisa berkomunikasi dan bisa duduk bersama, mungkin ngopi-ngopi atau makan-makan, ya. Kemungkinan makan-makan kalau kita dengar Pak Dasko, ya. Pak Dasko kan Ketua Harian Gerindra, orang dekatnya Pak Prabowo, sudah mengatakan bahwa ya menu makanan sudah disiapkan. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto yang direncanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 sampai dengan 2029 pada 20 Oktober 2024 dikonfirmasi dari juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Sinyal yang sama diperlihatkan Puan Maharani saat mengikuti Jokowi berbincang hangat dan intens dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gestur yang sama hangat ketika Mbak Puan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi di momen yang disorot puluhan kamera itu mengisyaratkan keharmonisan dan keakraban dari ketiga tokoh penting di Republik ini. Hajat silaturahim Megawati dan Prabowo dilanjutkan dengan SBY dan Jokowi dengan tujuan persatuan dan kebersamaan, di mana kepentingan negara di atas segala-galanya. Pemilu presiden dan legislatif telah usai, drama politik yang dientertain bertemu pada satu titik kekuasaan dan kepentingan. Kini dan selanjutnya rakyat Indonesia melihat, mencatat dan menilai kinerja penguasa dan politikus sebagai referensi kepercayaan untuk 5 tahun ke depan. Semoga